Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidki wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami ingin berbagi suatu faidah, suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari pembacaan hadis ini. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu faidah di mana menceritakan tentang jenis manusia, jenis kelompok manusia di hari kiamat. Ada 3 golongan dari umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat merupakan hari di mana suasana sangat mencekam, di mana suasana sangat menakutkan, di mana suasana sangat mengerikan, sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Saudara tidak peduli satu sama lain, bahkan ibu, bapak, orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, anak tidak peduli dengan orang tuanya. Karena begitu dahsyat, begitu luar biasa situasi, kondisi di hari kiamat tersebut. Pada hari tersebut ada 3 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikutip dari kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Di sini dikutip satu hadis di halaman 128. Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satun tahta dhillir rahmani azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan, 3 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sahabat bertanya, kila manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menjawab, qol, 3 golongan tersebut. Yang pertama, man farraja an makrubin min ummati. Seseorang yang suka menolong atas kesusahan orang lain. Seseorang yang peduli akan kesusahan orang lain. Seseorang yang sibuk membantu dari umatnya Nabi Muhammad yang mengalami kesusahan. Ciri daripada pertama ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara kita yang membutuhkan, maka kita dengan ikhlas untuk membantu mereka. Ada saudara kita yang mungkin membutuhkan, ingin butuh untuk hutang atau butuh yang lainnya, kemudian kita mau membantu, kita rela membantu mereka. Inilah ciri-ciri daripada orang yang akan mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan pertama, orang yang suka membantu hajat daripada umatnya Nabi Muhammad atau hajat daripada orang muslim atau hajat saudara kita semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu man ahya sunnati
orang yang menghidupi sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah atau bisa diartikan dengan tindakan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi perilaku Nabi Muhammad kita hidupkan, kita lestarikan, maka di situ bisa memancing rahmat Allah, bisa menjadi modal kita, harapan kita untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Contoh, Rasulullah SAW membiasakan memakai siwak. Maka ketika kita ikut ittiba kepada Nabi juga memakai siwak, maka itu termasuk menghidupkan sunnah Nabi. Seperti ini, siwak kita pakai mau sholat, mau baca Quran, atau kegiatan-kegiatan yang lain, dimanapun kita memakai siwak dengan niat ikut kepada Nabi Muhammad, ini artinya sama dengan menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika hendak sholat 5 waktu menggunakan dengan cara berjamaah. Ketika kita rajin berjamaah di sholat 5 waktu, maka sama dengan menghidupi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Begitu banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita menghidupi sunnah-sunnah itu, maka tergolong dengan ciri yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waman aktaros sholat alayya, golongan orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di dunia ketika seorang itu rajin membaca sholawat, maka nanti di akhirat akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ketika orang-orang panik dengan suasana yang mencekam, Allah akan menurunkan pertolongannya, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka hendaklah kita mumpung masih di dunia, mumpung masih banyak hal yang banyak yang bisa kita lakukan, mari kita memperbanyak amal, karena untuk keselamatan diri kita, keselamatan di hari kiamat nantinya. Jadi golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang yang suka membantu orang lain. Dalam tanda kutip, otomatis membantu dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Membantu dalam hal kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Yang kedua, orang yang menghidupi sunnahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila dirasa ini ada manfaat, mari kita sama-sama mendukung, share kepada saudara-saudara kita agar lebih luas manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.